busuk lah. Gak ada. Kan tak tanya Baik. itu. Busuk lah itu. Baik, kalau gitu saya tanya lagi. Mana jubah-jubah Yesus yang dibagi? Jubahnya. Waktu diambil tentara Romawi, waktu dia dinaikkan ke tiang salib, jubahnya dicabut tuh. Mana jubahnya tuh? Pakaiannya lah ya kan. Pakaiannya. Ya nggak tahu lah Pak Ustadz. Ya udah berapa Nggak ada juga. Lalu kayak gimana kita mau membenarkan terjadi penyalipan? Semua kagak ada buktinya. Macam mana? kuburannya ada Aduh. Ustadz. Apanya? Kuburannya kan ada. Kuburannya, yakin itu adalah kuburan Yesus? Kan orangnya nggak ada. Ya udah nggak ada lagi lah Pak Ustadz. Kan udah ribuan Ya iya. tahun yang lalu. Makanya. Fir'aun aja lebih tua daripada Yesus, ada masih Fir'aun. Kenapa? Masih ada tuh kelihatan Fir'aun jasadnya, muminya. Masa Yesus yang lebih muda aja kagak ada? Apalagi Tuhan kan katanya. Ayo bang. Oh jadi bajak laut nih saya. Ngeri kan pertanyaannya. Kayak gimana? Kayak gimana? Tapi jawaban Pak Ustadz mantap. Itu yang tadi yang saya tanya. Dari Tuhan tuh sama Tuhan Yesus Kristus sama Isa Al-Masih sama apa enggak, cuman penyampaiannya aja orang yang berbeda-beda itu udah mantap. Pas. Gini bang ya, dari antara dua ini pasti ada yang salah ya, antara Islam atau Kristen kan gitu. Kalau kita lihat, kita tinjau dari peninggalan-peninggalan nggak ada Kristen. Terus penulis kitabnya itu nggak ada juga yang langsung lihat tiang salibnya Yesus. Karena pada saat itu ya penangkapan oleh tentara Romawi, murid-murid Yesus itu kabur semua gitu. Jadi pencatat kitab Anda itu tidak ada yang melihat gitu. Tiang salibnya Yesus tidak ada yang melihat dengan biji matanya sendiri. Tapi penulis kitab Anda itu bertanya dari kata si A, si B, si C. Gitu. Contoh kayak gini bang ya. Saya punya anak. Ya. Saya punya anak. Saya utus anak saya dari Kalimantan ke Jakarta. Oke? Sewaktu anak saya di Jakarta, banyak orang menuliskan tentang kehidupan anak saya. Tetangganya, orang seberang rumah kan menuliskan anak Yusuf sedang kuliah, anak Yusuf sedang ini, kan gitu. Dituliskan oleh orang Jakarta. Lalu tiba-tiba ya anak saya telepon saya yang di Kalimantan. Pak, saya di sini diancam orang, mau dibunuh. Tolong jemput saya. Lalu saya jemputlah anak saya ini pakai jet pribadi ke Jakarta. Gak ada yang tahu tuh orang Jakarta. Habis itu saya jemput, saya letakkan dia di rumah saya di Kalimantan. Orangnya sedang tidur. Tiba-tiba ada tulisan orang Jakarta, anak Yusuf mati dibunuh. Kata saya, anak saya saya bantah dari Kalimantan. Anak saya enggak mati dibunuh. Anak saya sedang di rumah tidur. Kira-kira Anda percaya omongan saya yang menjemput anak saya, atau Anda percaya dengan orang Jakarta yang tidak melihat kejadiannya anak saya mati? Yang mengalami lah, sama yang percaya sama yang mengalami kejadiannya lah. Ya, berarti Anda lebih percaya kepada saya, betul? Yang menjemput anak saya, betul kan? Yang mengalami kejadian. Ya, tidak percaya kan dengan tulisan orang Jakarta? Hanya tulisannya nggak percaya lah, hanya tulisan. Ya kayak gitulah. Ya pasti kayak gitu. Jadi ya antara dua ini ya, apakah Yesus disalib atau tidak? Ya jelas kita mengikuti ya bahwa yang mengutus Yesus mengkonfirmasi dia tidak disalib. Jadi lebih masuk akal ya, lebih masuk akal pengetahuan dari Tuhan yang mengutus Yesus bahwa Yesus tidak disalib daripada tulisan yang tidak jelas gitu. Kan gitu. Tuh bang logikanya, lebih percaya, Anda pasti lebih percaya kepada saya karena saya yang jemput dia ke Jakarta dan anak saya sedang di rumah gitu.
Tiba-tiba setelah anak saya di rumah, orang Jakarta menuliskan anak Yusuf mati dibunuh. Karena udah nggak ada lagi di rumah. Mengetahui tulisan itu, saya bantah itu tulisan. Gak, anak saya jemput. Dia saya ambil dan sedang tidur di rumah, kata saya. Nggak mati dia. Dia nggak dibunuh di Jakarta, tapi saya jemput. Orang Jakarta menuliskan anak Yusuf mati dibunuh. Anda percaya mana? Tulisan orang Jakarta yang kagak lihat atau percaya kepada saya yang menjemput langsung anak saya? Yang mengalami, percaya sama yang mengalami. Pasti. Pasti Anda lebih percaya kepada saya daripada orang Jakarta yang menuliskan anak saya yang mereka tidak lihat kejadiannya. Begitu pula tentang salib ini. Lebih percaya Tuhan yang mengangkat daripada yang mengatakan Yesus tersalib. Gitu. Udah kan, Bang? Jadi yang salah cuma salah satunya pasti ada yang salah, kata saya. Berarti betul yang mana? Betul Al-Qur'an. Wa idz qala in wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Terus kemana dia? Barafa'ahu Allahu ilaihi. Dia diangkat ke hadirat Allah. Beres gitu. Dia nggak mati. Nggak perlu dibantah lagi. Dah. Ada pertanyaan, Bang. Tapi saya mau tanya sama Bang Billy. Menurut Bang Billy, pandangannya terhadap Yesus kayak gimana? Kalau dari Yahudi? Oke, jadi ada 3 pandangan. Jadi kisah namanya kalau di dalam Talmud ada namanya Yeshua Hanotsri namanya. Ya, Yeshua Hanotsri. Nah, dia adalah murid daripada Rabbi Yehoshua ben Perakia. Jadi dia punya rabi juga. Nah, tapi dia ini Yeshua Hanotsri ini dia murid yang nakal, jadi bidat dia. Akhirnya dia mempraktekkan ilmu sihir dan dia dijatuhi hukuman oleh pengadilan Torah yang namanya Sanhedrin. Dan dia dirajam karena ketahuan dia dirajam. Setelah dirajam mayatnya digantung di atas pohon. Ya, persis itu narasi ini sama lagi dengan kisah para rasul. Bahwa Yesus itu tidak disalib tapi digantung di atas pohon. Ya, itu ada juga tuh ya. Bahasa Inggrisnya tree, Bang. Tree. Pohonnya, tree. On a tree, digantung di atas pohon. Jadi di dalam dunia kekristenan pun apakah itu disalib atau digantung di pohon itu masih ada pendapatnya masih kurang fix gitu. Ada yang bilang digantung di pohon, ada yang dibilang disalib. Nah, ada lagi yang beda, salibnya ada yang begini, ada yang begini salibnya. Tapi kalau salibnya begini nggak mungkin tangan ini bisa menopang tubuh yang berat ini, nggak mungkin, pasti robek. Nah, makanya orang-orang Yehova itu salibnya begini, dia jantungnya begini, diikat tangannya ke atas gitu. Gitu toh. Itu ya. Tapi percaya nggak Bang Billy kalau di Yahudi itu Yesus yang namanya Yesus itu disalib? Kalau nggak disalib, dia digantung di atas pohon, dirajam dulu. Dirajam. Jadi kepercayaan dari Yahudi digantung di atas pohon, bukan disalib? Bukan, dirajam dulu. Setelah dirajam. Iya. Karena dia kan ini kalau di dalam bisa dilihat di dalam Talmud, bisa dicari itu. Nah, tapi apakah Yesus ini adalah Yeshua yang sama dengan Perjanjian Baru, itu yang perlu dipelajari lagi. Kaji, ada beberapa menyatakan itu tidak sama karena Perjanjian Baru, Yesus Perjanjian Baru muridnya 12. Tapi kalau Yeshua yang ada di dalam Talmud muridnya cuma 5 gitu. Tapi yang pasti dia punya guru. Dia punya guru, punya rabinya namanya Yehoshua ben Perakia, tapi dia murid yang bandel. Akhirnya dia dikeluarin dari Yeshiva, tempat belajar Torah gitu. Berarti betul. Bang Billy, berarti betul Yesus itu sekolah, kata Esra Soru. Masa? Iya. Berarti masuk akal kalau dia sekolah. Kata pendeta Esra Soru, Yesus itu sekolah. Sampai kelas berapa? Katanya sampai midras.
Oh, Midras berarti udah akhir itu. Iya, Terakhir. kayak kalau di Indonesia kayak sekolah teologi kata Esra Soru. Yesus bukan Tuhan tapi dia adalah manusia. Saya buktikan dari sumber Bible sendiri. Pertama, Yesus itu makan minum dan buang air. Ada di Matius 21, 18-19 dan Yohanes 4, 6-8. Kedua, Yesus itu tidur dan beristirahat. Disebutkan di Lukas 8, 23-24 dan Markus 4, 38. Ketiga, Yesus takut dan berkeringat. Ini disebutkan di Lukas 22, 44. Keempat, Yesus sedih dan menangis. Ada di Yohanes 11, 33-36, dan Matius 26, 37-38, dan Lukas 19, 41. Itu semua adalah ciri-ciri sifat makhluk ciptaan Tuhan. Terakhir, Yesus itu berdoa dan sujud sama seperti sujudnya orang Islam. Kepada siapa? Kenapa Yesus tidak berdoa sujud kepada dirinya sendiri? Kalau dia Tuhan? Kita umat Islam yakin Yesus adalah utusan Allah, yang nanti akan datang di akhir zaman jadi hakim.